Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya? Mari kita lanjut ke bagian yang keempat. Kita masih belajar tentang tabel yang terstruktur. Saat ini kita mau belajar tentang penulisan formula ya. Langsung ke spreadsheetnya. Ini saya punya spreadsheet seperti ini ya. Ngomong-ngomong ini serial yang ke-121. Yang perlu teman-teman ketahui secara prinsip penulisan formula masih sama seperti dulu. Cuman ada sedikit perbedaan karena struktur tabel ini ya. Yang pertama, tabel ini mirip seperti rank name ya. Satu tabel ini namanya adalah tabel 1. Ini seperti rank name. Tetapi rank name ini punya anggota, yaitu punya kolom-kolom yang nama kolomnya menjadi judul ini ya. Nah, ini seandainya kita menulis misalkan ya, kalau kita mau ngesam seperti ini ya sama aja sih, masih bisa juga itu ya, seperti itu. Tetapi kalau kita sum dari sini sampai mentok ke bawah, artinya ini full satu kolom ya. Itu rumusnya teman-teman perhatikan ya. Ini kan berubah nih, jadi tabel 1 maksud saya, ini berarti adalah nama tabelnya ini, kemudian kurung kotak ini, terus dalamnya total cost. Total cost adalah judul kolom ini, artinya ini kita mengambil kolom total cost yang berada dalam tabel 1 gitu. Jadi kalau saya enter, ya seperti ini ya. Jadi kita bisa sama dengan misalkan tabel ya, begitu kita ketik tab atau tabel 1 begini, tabel ini ya, ini terus banyak pilihan ini ya. Yang perlu teman-teman perhatikan ini, tabel ini hanya mengambil data saja, yaitu range-nya itu A2 sampai H1, jadi judulnya nggak ikut ya. Ini perhatiin ya. Kemudian isinya adalah tabel quantity, artinya ini adalah kolom quantity, kolom seluruhnya, kolom area, date dan sebagainya. Ini sama dengan nama-nama kolom di sini. Jadi kalau misalkan saya mau mengambil tanggal, ya tinggal gini aja sih, gitu. Nah, saya ada sheet baru di sini. Coba kita akan menghitung, ada sedikit perbedaan teman-teman ya. Misalnya kita akan membuat array ya. Misalnya saya akan mengambil beberapa kolom yang ada di dalam tabel 1 tadi ya. Ya, tabel. Saya ketik tab aja sudah muncul teman-teman ya. Ya. Misalnya saya mengambil part number, produk sama unit cost ya. Part number, kemudian produk, gini juga bisa nih. Koma unit cost ya. Unit cost ini udah muncul di sini juga seperti ini. Kalau saya kurung tutup seperti ini jadinya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa array formula ini hanya mengambil datanya saja, karena tadi kan kalau kita lihat di sini tadi ya, tabel ini ya, ini hanya dimulai dari baris kedua, sementara judulnya di baris pertama, sehingga kalau kita mengambil data seperti ini, maka judulnya tidak ikut ya. Jadi ya mungkin bisa manual gini ya. Misalnya tadi produk, quantity, unit cost ya. Nah, saya copy, kemudian saya kontrol paste value di sini seperti ini ya. Atau kalau misalnya mau dalam satu himpunan array ya, bisa juga misalnya seperti ini ya. Ini saya copy, saya taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Tetapi akan saya tambah misalnya saya ngambil data di ini, berarti di E1 sampai G1 ya. Ini saya coba misalkan gini, data itu berarti ini ya, sheet ya, jadi campuran ini. Kemudian E1 sampai apa tadi teman-teman, sampai G ya. sampai lupa, koma gini ya. Sebentar ya, EFG betul ya. Coba kalau saya enter, jadinya seperti apa? Ya, saya enter. Nah, gini. Jadi ini yang E1 sampai G itu saya ngambil satu baris ini aja, kemudian terus baris berikutnya adalah dengan mengambil array yang di sini. Seperti itu. Kombinasi itu juga bisa ya.
Oh, ini data apa nih teman-teman ya? Ntar saya delete aja. Nggak bisa. Coba kita cek ya. Oh, ini salah teman-teman. Ini kan tadi saya maunya kan cuma ngambil E1 sampai G1. Kan kita mau cuma mengambil judul doang ya. Ini kurang angka 1 di sini. Jadi dia bablas ke bawah gitu. Coba kita ketik. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman mau ngambil seluruhnya ya sama dengan kurung kurawal tabel tadi yang pakai yang all ini ya. All ini perhatikan ini jadi mulai dari A1 sampai H10 ya. Kalau saya tutup dengan kurung kurawal, ini jadi mulai dari judul juga sudah ikut keambil gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan query teman-teman ya, query itu misalnya saya mengambil datanya itu dengan tabel saja, tabel 1 ini ya, kemudian saya kurung tutup, maka dia juga hanya akan muncul datanya tanpa judul gitu. Jadi kalau misalnya sekalipun kita kasih select ya, select bintang, kemudian terus ini kan setelah query-nya kan terus ada header kan. Jadi kalau kita koma 1 seperti ini teman-teman ya, saya enter, tetap aja dia tidak akan muncul headernya ya, karena memang tabel ini tadi ya, kalau teman-teman ingat kan dia hanya mengambil data tanpa judul gitu ya. Nah, agar judulnya ikut, maka selectnya bukan tabel 1 saja, tapi tabel 1 square bracket gini atau kurung kotak gini, teman-teman ambil yang all ya, ambil yang all sehingga seluruh data mulai dari judul A1 sampai seterusnya akan terselect ya. Coba kalau saya enter, perhatikan nanti pasti akan muncul judulnya. Nah, ini ya. Jadi judulnya jadi muncul di sini ya. Nah, kalaupun misalnya teman-teman ngambilnya tidak all, ini bisa select dengan misalnya A, kemudian B, C, D gini ya. Ini dengan abjad juga bisa, atau dengan kolom juga bisa ya. Call 1, tapi nggak bisa campuran ya. Nah, kalau di enter nanti nggak mau. Jadi kalau call 1, kemudian call 2, kemudian kolom 3 dan kolom 4 ya. Kalau saya enter, hasilnya akan sama ya. Jadi ini lagi-lagi teman-teman yang penting paham aja bahwa struktur tabel ini namanya tabel 1, kemudian tabel 1 punya anggota atau punya kolom sebanyak kolom yang ada di dalam tabel ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita membuat pivot ya, pivot sama aja kurang lebih cuma insert kemudian pivot table. Yang penting teman-teman kursornya ada di dalam tabel ini, dia sudah akan mengenali ya, insert pivot, misalnya di create new sheet ya. Nah, ini udah bikin, maka otomatis dia akan mengambil range-nya itu di tabel 1, yaitu data yang ada di dalam tabel 1 ini. Dan kelebihannya dengan model seperti ini pivot table ini akan selalu real time ketika data di tabel 1 sini berubah, maka ini nanti otomatis juga akan berubah. Kalau secara prinsip sama aja, jadi ya misalnya seperti dulu teman-teman ya bikin kan tutorial tentang pivot table juga udah ada ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi. Ini ada misalkan produk, kemudian ada kuantitinya, misalnya sama ada total value misalnya. Nah, seperti ini ya. Ini part numbernya tidak perlu ada total. Nah, misalnya gitu. Produk juga nggak perlu misalnya. Tapi kalau mau dikasih total juga boleh. Nah, gitu ya. Oke, jadi mungkin sementara gitu teman-teman, yang secara prinsip tadi teman-teman asal sudah mengenali tentang struktur ini ya. Sekali lagi maaf ya, saya ulang ya, tabel. Nah, ini mengenali ini artinya teman-teman sudah paham lah ya, gitu. Teman-teman nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup Telegram ya. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya.
ada pertanyaan ataupun komen, silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.